Kakek Wardi, seorang tua renta yang hidup sebatang kara di ujung desa, tiba-tiba menjadi sasaran fitnah keji. Ia dituduh menghamili Siti, gadis lugu anak dari seorang juragan tanah. Tanpa bukti, warga desa menghakiminya membawa kasus ini ke pengadilan adat dan menjatuhkan hukuman cambuk. Dalam kondisi tak berdaya, di tengah sorak benci dan cucuran air mata, pertolongan Allah datang tepat waktu. Kebenaran muncul dari arah yang tak terduga, membuka kedok dusta dan menyelamatkan kehormatan sang kakek. Gubuk kecil di ujung desa Karangjati itu sudah reot. Atapnya bocor di beberapa tempat, dinding biliknya bolong di sana-sini, dan lantainya cuma tanah yang tiap musim hujan berubah jadi lumpur. Tapi setiap subuh, dari dalam gubuk itu selalu terdengar suara azan kecil yang lirih tapi penuh penghayatan. Itu suara kakek Wardi. Orang-orang di desa menyebutnya kakek tua dari sawah. Ia hidup sendiri sejak istrinya meninggal lebih dari 10 tahun lalu. Anak tak punya. Keluarga entah di mana. Hari-harinya diisi dengan membersihkan masjid, menimba air dari sumur untuk wudhu jamaah, dan menyapu halaman langgar kecil yang hampir rubuh di dekat sawah. Meski tak banyak bicara, kakek Wardi dikenal sopan dan tak pernah membuat masalah. Ia selalu tersenyum pada siapapun, bahkan pada anak-anak yang sering mengejeknya karena jalannya yang pincang. Tak pernah marah, tak pernah membalas. Hanya diam dan mengelus janggut putihnya yang sudah keriting dan jarang-jarang itu. Pagi itu, langit mendung menggantung rendah. Setelah azan subuh, kakek Wardi duduk di beranda gubuknya, menyeruput kopi hangat dari cangkir email yang sudah penyok. Ia menatap sawah yang mulai menguning, mendengarkan suara kodok dan ayam yang bersahut-sahutan. Alhamdulillah, masih bisa ngopi, gumamnya lirih seolah berbicara pada angin. Tak jauh dari situ, para warga mulai sibuk dengan aktivitas pagi. Bu Darmi menyapu halaman, Pak Rahmat mengayuh becak melewati jalan berlumpur, dan anak-anak kecil berlarian menuju warung. Mereka semua melihat kakek Wardi, tapi jarang yang menyapa. Bagi sebagian orang, kakek Wardi adalah bagian dari lanskap. Desa seperti pohon tua atau batu besar di tengah lapang. Ada tapi terlupakan. Hanya Ujang, bocah kelas 3 SD, yang kadang mampir untuk mendengarkan dongeng kakek Wardi tentang zaman penjajahan atau kisah nabi-nabi. Ujang menyukai suara lembut kakek dan cara matanya berkaca-kaca saat bercerita. "Kek, nanti sore cerita lagi ya," teriak Ujang dari jalan. Kakek Wardi hanya tersenyum, mengangguk pelan. Hari itu terlihat biasa, tapi siapa sangka, dalam hitungan hari semua akan berubah. Angin fitnah sedang mengendap-endap di sudut desa, membawa kabar busuk yang akan menimpa lelaki tua yang hanya tahu cara mencintai dalam diam. Dan langit belum menunjukkan tanda-tanda. Desa Karangjati hari itu tidak seperti biasanya. Suara burung-burung di pagi hari masih terdengar, ayam masih berkokok, dan bau nasi liwet dari dapur-dapur rumah warga masih semerbak seperti biasa. Tapi ada satu hal yang menggantung di udara. Bisik-bisik semula cuma desas-desus kecil. Kata orang warung Siti, anak semata wayang Pak Haji Harun, juragan tanah di kampung, sudah 2 bulan ini jarang keluar rumah. Tak tampak lagi wajah hayunya yang biasanya menyiram bunga sore-sore, warna kulitnya yang kuning langsat, dan senyumnya yang selalu ramah kini seperti ditelan bumi. Lalu kabar itu meledak dari mulut Bu Imas, istri ketua RT, sambil mengupas singkong di teras. Katanya sih, hamil, Siti. Belum nikah, Gusti. Cap Bu Imas sambil menutup mulutnya sendiri, pura-pura kaget atas gosip yang ia sendiri sebarkan. Berita itu menyebar seperti api di alang-alang kering. Warung kopi Pak Darto dipenuhi bisikan. Di masjid, para bapak mulai saling tatap, bertanya-tanya, siapa pelakunya? Namanya kampung kecil, berita buruk selalu lebih cepat sampai daripada surat resmi dari kelurahan. Yang bikin heran, tak ada satupun yang tahu siapa lelaki yang dituduh. Tak ada yang berani menebak. Bahkan Pak Haji Harun sendiri bungkam. Ia murung, jarang keluar rumah.
Hanya terlihat sekali dua kali pergi ke kebun dengan wajah seperti orang habis disiram air panas. Tapi petaka datang dari mulut yang sembarangan. Di sore yang gerimis, saat beberapa ibu sedang menjemur bantal sambil menggosip, Bu Neneng janda muda yang suka ngomong ceplas-ceplos berucap enteng, "Jangan-jangan kakek Wardi ya?" "Hah? Astagfirullah Neneng, serius kamu ngomong begitu?" sahut Bu Lilis dengan mata membelalak. Tapi pikirin deh, Siti nggak pernah keluar rumah. Si kakek itu tiap hari lewat depan rumahnya, nyiram halaman langgar kecil. Kadang bantuin ambil air juga katanya. Ya kalau bukan dia, siapa? Kalimat itu meluncur begitu saja. Tapi entah kenapa esok paginya, nama kakek Wardi mulai muncul dalam bisik-bisik. Di pasar, di pos ronda, bahkan di depan masjid. Awalnya orang tertawa kecil. "Ah, masa sih kakek Wardi?" Tapi semakin sering diulang, semakin banyak yang percaya. Kata orang, fitnah itu seperti air got yang pelan-pelan meresap, tapi lama-lama bikin bau seisi kampung. Dan kakek Wardi? Ia tetap seperti biasa. Membersihkan halaman masjid, menyapu langgar, dan azan subuh dengan suara lirihnya. Ia tidak tahu bahwa selangkah lagi hidupnya akan berubah karena satu nama yang diucap sembarangan dari balik tirai dapur yang tak pernah dikira berbahaya. Siang itu panas menyengat. Debu jalan berterbangan setiap kali motor lewat. Dan daun-daun pisang di belakang rumah kakek Wardi berdesir malas. Tapi udara di desa Karangjati tak hanya panas karena matahari. Ada sesuatu yang lebih menyengat dari cuaca, kemarahan. 3 pemuda, termasuk si Burhan, anak tukang tambal ban, datang ke gubuk kakek Wardi sambil membawa batu dan kayu. Mereka tak mengetuk, langsung memaki. "Keluar kek, keluar loh! Dasar tua bangka cabul!" teriak Burhan. Kakek Wardi yang sedang mengeringkan sajadahnya di jemuran hanya diam. Ia mematung, seperti tak percaya pada apa yang didengarnya. "Jangan pura-pura tuli. Kami tahu lo yang ngelakuin itu ke Siti. Malu lo, malu!" bentak pemuda satunya melemparkan batu kecil ke halaman kakek Wardi. Batu itu mengenai kaleng tempat air wudhu. Suaranya nyaring memantul ke dada kakek tua itu seperti tamparan. "Ada buktinya nak." Suara kakek Wardi pelan nyaris tak terdengar. "Orang satu kampung udah ngomongin lu. Itu bukti cukup kek. Nanti lo bakal lihat," sahut Burhan. Lalu meludah di tanah. Mereka pergi setelah puas memaki. Tak ada warga yang menengahi. Beberapa hanya mengintip dari balik jendela. Tiada yang iba, ada yang ragu. Tapi lebih banyak yang memilih diam. Kakek Wardi berdiri lama di depan rumahnya. Napasnya pendek-pendek. Ia tak menangis tapi matanya kosong. Seperti orang yang baru saja kehilangan semua arti dari hidupnya. Sore, itu di rumah Pak Haji Harun, Siti duduk di kamarnya. Wajahnya pucat, perutnya yang mulai membuncit ditutupi bantal. Ia menangis pelan sambil menggigit ujung selimut. Ibunya, Bu Rika, berdiri di ambang pintu, menatap putrinya tanpa kata. "Siti, bilang siapa yang ngelakuin ini ke kamu?" tanya Bu Rika dengan suara yang hampir seperti bisikan. Siti hanya menggeleng, air matanya meleleh makin deras. "Kalau bukan kakek Wardi, bilang nak." "Ibu mohon," tapi Siti tetap bungkam. Pak Haji Harun di ruang tamu duduk bersimpuh, wajahnya tertutup tangan. Ia mendengar suara istri dan anaknya di balik pintu, tapi ia sendiri sedang bertarung dengan harga diri dan rasa malu yang menggunung. Sebagai tokoh masyarakat, berita ini seperti air panas yang mengguyur kepala di tengah keramaian. Malam harinya, desas-desus sudah berubah jadi keputusan tak tertulis. Para tetua desa sepakat, kakek Wardi harus diadili secara adat. Tak perlu bukti kuat, karena dalam pandangan mereka, asap tak akan muncul kalau tak ada api. Di balik jendela rumah-rumah yang mulai merapatkan tirai, luka dan dusta tumbuh. Tapi kebenaran masih tertutup, seperti embun pagi yang belum turun, masih mengendap di langit menunggu waktu untuk jatuh. Lapangan kecil di depan balai desa sore itu penuh sesak. Warga Karangjati berkumpul.
Sebagian berdiri, sebagian duduk di atas tikar seadanya. Di tengah kerumunan, kakek Wardi duduk sendirian di bangku kayu panjang. Ia mengenakan baju koko lusuh dan sarung yang warnanya mulai pudar. Tangannya diletakkan di pangkuan, gemetar perlahan. Wajahnya tetap tenang, tapi mata tuanya terlihat lelah, sangat lelah. Ini bukan pengadilan, cuma musyawarah warga, kata Pak RW Walam dari atas kursi plastik hijau. Suaranya keras, tapi tak menyamankan siapapun. Kita semua tahu, anak Pak Haji Harun sedang hamil. Dan kita juga tahu, siapa yang sering terlihat dekat dengan rumah itu, lanjutnya. Menatap kakek Wardi tanpa menyebut nama. Beberapa orang berdehem, ada yang gelisah. Tapi tak ada yang membela. Kakek Wardi mengangkat wajahnya pelan. Saya tak pernah menyentuh gadis itu. Demi Allah, saya bahkan menganggapnya seperti cucu saya sendiri. Ucapnya pelan, penuh luka. Tapi kenapa kamu yang selalu ada di sekitar rumah mereka, Kek? Celetuk Burhan dari belakang. Sengaja dibuat keras. Karena saya sering bantu nyiram halaman langgar kecil yang sepi itu. Kadang Siti minta tolong angkatin ember air. Saya pikir membantu itu mulia. Mulia? Tapi kenyataannya lain, Kek. Seru Bu Imas. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Orang-orang di sini percaya kamu yang ngelakuin. Kakek Wardi tertunduk. Tak satu pun dari orang yang pernah ia bantu membela. Bu Lilis yang dulu pernah ditolong saat jatuh di sawah hanya memalingkan muka. Pak Udin tetangga paling dekat malah pura-pura batu. Di kejauhan Ujang bocah kecil yang biasa mendengar dongeng kakek Wardi berdiri di belakang kerumunan, matanya berkaca-kaca. Ia ingin berteriak, tapi tangan mungilnya hanya bisa menggenggam ujung bajunya sendiri. Ia terlalu kecil untuk didengar. Pak RW menghela napas panjang. Kita tak bisa diam. Ini masalah besar. Anak gadis belum menikah tiba-tiba hamil. Desa ini punya adat, Ke. Kau tahu itu. Kalau kau tak mau mengaku, kita pakai hukum adat. Hukuman cambuk. 3 hari lagi, di sini di lapangan ini. Semua terdiam, angin sore berembus pelan. Seolah langit pun menahan napas, menyaksikan manusia, menuduh tanpa bukti, menghukum tanpa hati. Dan kakek Wardi, ia tak menangis. Ia hanya menatap ke tanah, seperti mencari tempat untuk memakamkan sisa-sisa martabatnya. Allah Maha melihat, gumamnya lirih. Matahari mulai tenggelam, meninggalkan langit yang merah menyala. Tapi hati warga Karangjati lebih kelam dari senja. Mereka tak tahu atau pura-pura tak peduli bahwa hari itu mereka bukan sedang mencari keadilan, melainkan melempar beban malu pada punggung seorang tua renta. 3 hari terasa seperti 3 tahun bagi kakek Wardi. Pagi-pagi, ayam belum sempat berkokok. Ia sudah duduk bersila di atas sajadah. Bibirnya terus bergerak, membaca doa dengan suara yang hampir tak terdengar. Di langit-langit gubuk reot itu, sarang laba-laba bergoyang diterpa angin. Dan di luar, bisik-bisik masih belum reda. Warga kini sudah memanggilnya dengan sebutan tukang nodai anak orang. Anak-anak kecil yang dulu sering duduk di pangkuannya sambil mendengarkan cerita Nabi, kini menutup pintu saat melihatnya lewat. Bahkan seekor anjing kampung pun lebih diperlakukan dengan welas asih. Tak ada yang datang, tak ada yang bertanya, tak ada yang memeluk dan berkata, "Kami percaya, Ke." Hari pertama ia hanya duduk memandangi sumur tua di belakang rumah. Airnya keruh, sama keruhnya dengan pandangan orang-orang. Tapi ia tetap menyiram bunga di depan musyalah kecil itu. Tangannya gemetar, tapi ia tak berhenti. Hari kedua, kakek Wardi mulai batuk-batuk. Tubuhnya melemah, tapi ia masih memaksakan diri pergi ke masjid. Di sana, tak ada yang mau menyambutnya. Tak ada yang menjawab salamnya. Ia salat sendiri di sudut masjid, ditemani suara kipas angin berdecit dan lantai dingin yang menyerap seluruh kesedihan. Di rumah Pak Haji Harun, suasana tak kalah suram. Siti semakin murung. Ia tak mau makan, hanya menangis sepanjang malam. Bu Rika bingung harus berbuat apa. Ia tahu putrinya menyimpan sesuatu. Tapi Siti tetap bungkam. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah.
Pak Haji Harun sendiri masih belum bicara sepatah kata pun tentang sidang adat itu. Ia hanya membaca Al-Quran di ruang tamu lama sekali, sampai suara azan maghrib pun tak mampu membuatnya berpindah. Hari ketiga, langit mendung. Warga desa sudah bersiap-siap. Lapangan depan balai desa sudah dipagari. 3 batang rotan digantungkan di tiang. Dan bangku kayu sudah dibersihkan. Burhan dan 2 temannya bahkan sudah mencoba-coba cambuk, memukul pohon pisang sambil tertawa-tawa. Besok seru nih. Lihat aja si tua bangka itu dicambuk, ejek Burhan. Disambut tawa renyah kawan-kawannya. Di gubuk kakek Wardi, sebatang roti kering tak disentuh. Air putih di gelas pun masih utuh. Ia hanya menatap langit dari balik jendela. Wajahnya tenang, tak menunjukkan ketakutan. Tapi di dalam dadanya, doa mengalir deras, penuh harap dan luka. Jika Engkau Maha Tahu, ya Rabb, jangan biarkan aku pergi dengan hina begini. Gumamnya pelan. Langit mendung makin berat, seolah bumi pun menunggu, menyimpan sesuatu yang belum saatnya terbuka. Tapi waktu terus berjalan, dan besok adalah hari penentuan. Hari di mana manusia merasa berhak menjadi hakim, menggenggam cambuk, tanpa tahu siapa sebenarnya yang bersalah. Pagi itu langit murung. Awan tebal menggantung seperti kain hitam yang belum dicuci, siap mengguyur kapan saja. Tapi warga desa Karangjati tetap berdatangan. Ada yang membawa tikar, ada pula yang membawa camilan. Seolah hari ini bukan hari hukuman, tapi tontonan. Lapangan di depan balai desa sudah dipenuhi orang. Di tengahnya bangku kayu panjang berdiri tegak, di sisi kirinya 3 batang rotan tergantung. Mengayun pelan tertiup angin. Burhan mondar-mandir dengan senyum puas. Di tangannya sebatang rotan sudah dipilih, dicoba-coba di udara. Siap cambuk, Ketua RW, teriaknya sambil tertawa. Pak RW mengenakan batik lengan panjang, berdiri di podium darurat dari tumpukan kursi. Wajahnya sok serius, meski mata dan senyumnya tak bisa menyembunyikan rasa ingin cepat menyelesaikan drama ini. Dan di antara semua itu, muncul sosok tua yang berjalan pelan, tertatih tapi tetap tegak. Kakek Wardi, ia datang sendiri. Tak ada yang menemaninya. Sarungnya terikat rapi, baju koko putihnya sedikit kebesaran, dan sajadah tergulung di tangan kirinya. Warga yang tadinya riuh, perlahan diam. Kakek Wardi berhenti di depan bangku hukuman, lalu menatap ke arah podium. Saya siap kalau ini memang yang kalian yakini. Ucapnya pelan, tenang, tanpa amarah, tanpa tangis. Beberapa warga mulai terlihat tak nyaman. Ada yang memalingkan wajah, ada yang menunduk. Pak RW menarik napas lalu mengangguk ke Burhan. Laksanakan sesuai adat. Burhan maju. Ia tersenyum lebar, seolah diberi panggung kehormatan. Ia mengangkat rotan tinggi-tinggi. Namun, sebelum cambuk, pertama mengenai punggung kakek tua itu, berhenti. Sebuah suara perempuan menggema dari arah selatan lapangan. Semua orang menoleh, itu Siti. Tubuhnya lemah, tapi langkahnya pasti. Perutnya yang membuncit terlihat jelas di balik gamis lusuhnya. Ia ditemani Bu Rika yang menangis sambil memegangi lengan anaknya. Saya yang salah. Kakek Wardi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak bersalah. Suara Siti mengguncang lapangan. Seperti petir menyambar, Burhan terdiam, rotannya jatuh. Pak RW melongo. Warga mendesah, berbisik-bisik. Suara mereka seperti ombak kecil yang menabrak batu karang kenyataan. Siti berdiri di tengah lapangan. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca tapi sorotnya tegas. Saya dipaksa diam oleh seseorang. Saya takut, tapi saya tidak sanggup melihat kakek Wardi dihukum. Dia orang baik, bukan dia yang melakukannya. Hening langit yang tadi murung mulai gerimis, setetes demi setetes, seolah langit pun ikut menahan tangis yang akhirnya pecah. Kakek Wardi hanya menatap Siti, matanya basah, tapi bukan karena luka melainkan haru. Mungkin akhirnya langit benar-benar tak tidur. Hujan mulai turun deras. Langit yang sejak pagi menahan tangisnya,
kini pecah tanpa ampun. Warga berlarian mencari tempat berteduh, tapi mata mereka masih tertuju pada Siti yang berdiri gemetar di tengah lapangan. Bajunya basah kuyup, rambutnya menempel di pipi dan matanya menatap kakek Wardi dengan rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Kakek Wardi belum bergerak. Ia tetap duduk di bangku kayu itu, diam, seolah ia sedang mencoba memahami apakah ini mimpi atau Allah benar-benar mengirimkan pertolongannya lewat gadis yang menuduhnya secara tidak langsung. Pak RW tampak bingung. Ia turun dari podium menghampiri Siti yang mulai menangis terseduh. "Siti, anakku, apa maksudmu? Kalau bukan kakek Wardi, lalu siapa?" "Burhan." Suara itu nyaris tenggelam di antara derasnya hujan, tapi cukup untuk membuat semua kepala menoleh ke arah pemuda bertubuh besar yang tadi ingin mencambuk. Burhan terkejut, wajahnya pucat seketika. Dia yang memaksa aku malam itu. Dia mengancam akan membunuh ibuku kalau aku bilang siapa pelakunya. Suara Siti lirih tapi menyayat. Bu Rika langsung menjerit, "Ya Allah, anakku." Burhan mundur 2 langkah lalu berlari. Tapi warga lebih cepat. Beberapa pemuda langsung mengejar dan menangkapnya, menggiringnya ke tengah lapangan yang kini berubah jadi lumpur. Rotan yang tadi hendak menyiksa orang tak bersalah, kini berada di dekat kaki pelaku sebenarnya. "Jangan pukul dia," suara kakek Wardi tiba-tiba terdengar. Lirih tapi menghentikan amarah yang mulai membara. Semua menoleh. Wajah kakek Wardi basah oleh hujan, tapi senyumnya muncul, tipis, damai. "Kalau kita membalas salah dengan salah, lalu apa bedanya kita dengan yang berbuat dosa?" Pak RW terpaku. Warga tak ada yang bicara, bahkan hujan pun seakan melambat. Burhan hanya bisa tertunduk, tangannya diborgol tali rafia, wajahnya tertutup lumpur dan malu. Siti mendekati kakek Wardi, lalu berlutut di depannya. "Maafkan saya, Kek. Saya terlalu pengecut, Suaranya tercekat, tangisnya pecah seperti air bah. Kakek Wardi menyentuh kepala Siti perlahan. "Saya sudah memaafkanmu sejak hari pertama," ucapnya pelan. "Allah tidak tidur, nak. Kau mungkin terlambat berkata. Jujur, tapi tidak terlambat untuk menyelamatkan hati yang mulai putus asa." Langit masih menangis, tapi kali ini bukan karena kesedihan. Mungkin langit ikut bersyukur karena keadilan, betapapun lambatnya, akhirnya datang juga. Dan di hari itu warga Karangjati belajar satu hal. Fitnah bisa membunuh kehormatan, tapi kebenaran bisa membangkitkan martabat. 3 hari setelah hujan dan pengakuan yang mengguncang desa, suasana Karangjati tak lagi sama. Balai desa sepi. Tiang rotan yang dulu tergantung di lapangan telah dicabut. Tapi jejaknya masih terlihat, bekas lumpur, tanah terinjak-injak, dan sisa tikar yang tertinggal. Seperti luka, ia tak langsung hilang. Ia menetap. Burhan kini mendekam di ruang kecil milik Pak RT. Belum dibawa ke kepolisian karena warga masih berdiskusi soal sanksi. Tapi tak ada lagi yang tertawa bersamanya. Tak ada lagi pujian akan kekuatannya. Ia duduk diam di pojokan, menatap lantai tanpa berkata apa-apa. Di sisi lain, kakek Wardi kembali ke gubuk kecilnya. Tapi hidupnya tak langsung normal seperti sebelumnya. Warga mulai datang, membawa sembako, air mata, dan kata maaf. Tapi tak satu pun dari mereka yang mampu menghapus tatapan sedih di matanya. Ia tetap menyiram bunga di depan musala, tetap mengangkat tangan saat azan berkumandang. Tapi langkahnya lebih pelan, senyumnya lebih pendek. Yang paling membuat sesak, anak-anak kini kembali mendekat, tapi mereka canggung. Mereka tidak lagi duduk begitu saja di pangkuan kakek Wardi. Mereka menatapnya dengan ragu, seolah sisa-sisa kabut fitnah masih menggantung. Siti tak keluar rumah. Bu Rika menjaganya siang malam. Warga mulai membela, tapi ada bisik-bisik kecil yang masih terdengar. Dia tetap hamil di luar nikah. Kasihan anaknya nanti. Malam hari kakek Wardi duduk sendirian di depan musyalah. Ia menatap bintang, lalu menuliskan sesuatu di secarik kertas. Tangannya gemetar, tapi matanya fokus.
Keesokan paginya, Burika menemukannya. Surat itu ditaruh di atas sajadah dengan sebatang tasbih dan satu kantong kecil berisi uang logam. Untuk warga Karangjati yang saya cintai, saya telah memaafkan. Tapi saya juga manusia biasa. Hati saya lelah. Bukan karena satu orang, tapi karena kalian semua yang terlalu cepat menghakimi dan terlalu lambat bertanya. Saya akan pergi. Bukan untuk lari, tapi untuk mencari tenang. Mungkin di tempat baru, saya bisa menjadi tua dengan damai. Doakan saya seperti saya mendoakan kalian setiap malam. Wardi desa geger. Tapi tak ada yang bisa dilakukan. Ketika warga sampai di gubuknya, kakek Wardi sudah tidak ada. Hanya sajadah yang masih hangat dan bunga di depan musyalah yang disiram dengan air mata semalam. Sejak kepergian kakek Wardi, desa Karangjati seperti kehilangan napasnya. Musyalah yang biasanya ramai anak-anak mengaji kini sepi. Gubuk kecil di sampingnya telah dikunci warga, tapi sesekali ada yang duduk di bangkunya, hanya untuk mengingat atau berharap ia akan kembali. Burika mulai membuka warung kecil di depan rumahnya. Tak lagi malu, tak lagi membisu. Ia menjual gorengan dan air teh. Kadang juga memberi makanan gratis untuk anak-anak miskin. Saya terinspirasi dari beliau, katanya saat seorang ibu bertanya. Siti, dengan segala luka dan tanggung jawab barunya, perlahan mulai bangkit. Ia mulai menulis di buku kecil, menulis surat-surat panjang untuk anak yang masih dalam kandungan. Di halaman pertama tertulis, "Nak, kau akan lahir dari ibu yang pernah jatuh, tapi akan membesarkanmu dengan segenap cinta. Dan kelak, kau harus tahu siapa orang pertama yang memaafkan ibumu." Sementara itu, di luar desa, tak ada yang benar-benar tahu di mana kakek Wardi berada. Tapi setiap bulan, musyalah selalu menerima satu amplop coklat berisi uang secukupnya dan selembar kertas dengan tulisan tangan yang khas untuk biaya lampu musyalah dan beli Al-Quran kecil untuk anak-anak. Semoga malam-malam di Karangjati tetap terang. Pak RW yang dulu suka berdiri di podium kini lebih sering duduk di belakang. Ia tak lagi mengatur dengan suara keras, tapi mendengarkan lebih banyak. Mungkin karena ia tahu suara keras tak menjamin kebenaran dan diam tak selalu salah. Burhan, setelah melalui musyawarah warga dan persetujuan keluarganya, akhirnya dibawa ke kota untuk proses hukum. Tapi sebelum itu, ia diminta menemui musyalah dan membersihkan halamannya selama seminggu. Di hari terakhir, Burhan duduk lama di bangku kayu. Di depannya, bunga yang dulu disiram kakek Wardi tumbuh subur, seolah tak pernah disiram dengan air biasa, tapi dengan doa yang tak putus. Burhan menangis. Untuk pertama kalinya, tangisnya bukan karena takut, tapi karena sadar bahwa ia pernah menyakiti seseorang yang seharusnya ia jaga. Di akhir hari itu, warga mulai percaya satu hal. Orang baik tak selalu menang di awal, tapi kebaikannya akan terus hidup bahkan saat ia pergi. Langit Karangjati cerah malam itu. Dan seseorang dari tempat yang jauh, entah di kota atau desa lain, tengah bersujud di atas sajadah, membisikkan doa yang sama sejak dulu. Ya Allah, jaga desa kecilku. Ampuni mereka seperti kau telah ampuni aku. 3 tahun berlalu, desa Karangjati telah banyak berubah. Musyalah kecil di sudut jalan kini berdiri lebih tegak dengan cat baru berwarna hijau lembut. Anak-anak kembali memenuhi sore dengan tawa dan suara mengaji. Di bagian belakang, bangku kayu lama masih berdiri walau kini warnanya mulai pudar. Siti telah melahirkan seorang anak laki-laki. Namanya Wardi Al-Fatih. Supaya aku selalu ingat bahwa maaf bisa menyelamatkan. Begitu katanya saat Pak RW datang menjenguk waktu itu. Siti kini menjadi guru mengaji di musyalah. Ia membacakan ayat-ayat dengan suara lembut, sambil sesekali memeluk anaknya yang duduk di pangkuan. Tak ada lagi cibiran, tak ada lagi tudingan. Ia tak sempurna, tapi ia diterima. Burika menjadi seperti ibu untuk semua anak di kampung. Dia suka membacakan cerita dan memasak makanan untuk siapa saja yang datang. Bahkan ia sering berkata, "Aku seperti hidup 2 kali. Yang pertama penuh prasangka,
yang kedua penuh pelajaran. Tapi satu hal yang belum berubah, kakek Wardi belum pernah kembali, meskipun tiap tahun Musyalah masih menerima amplop coklat yang sama. Tapi tak ada alamat, tak ada tanda, hanya tulisan, untuk Karangjati yang tetap dalam doa saya. Sampai suatu hari, sebuah mobil pickup berhenti di depan Musyalah. Dari dalam turun seorang pria muda bersorban, wajahnya bersih, matanya teduh. "Maaf, apakah ini desa Karangjati?" tanyanya sopan. Pak RW mengangguk. "Betul nak, kau siapa?" "Ayah saya meninggal 3 minggu lalu di pesantren kecil di Garut. Ini surat terakhirnya," kata pemuda itu sambil menyodorkan amplop yang sudah lecek. Pak RW membukanya. Tulisan tangan itu, mereka semua langsung tahu siapa pemiliknya. "Jika saya tiada, tolong sampaikan salam saya kepada warga Karangjati. Maafkan saya yang tak pernah kembali, bukan karena marah, tapi karena ingin kalian belajar merindukan kebaikan. Jangan jadikan saya tokoh, cukup kenang saya sebagai lelaki tua yang pernah disalahkan tapi tak menyimpan dendam. Saya bahagia di akhir hayat, dan Karangjati tetap dalam setiap sujud saya." Wardi Siti menangis keras. Pak Erdubabie memeluk surat itu seolah memeluk sahabat lama. Burika duduk menutup mulutnya, tak mampu berkata-kata. Langit sore itu mendung tipis, angin bertiup pelan, tapi tak ada kesedihan di sana, hanya keharuan yang dalam dan rasa damai. Anak-anak berkumpul di bangku kayu, mendengarkan kisah tentang seorang kakek tua yang pernah mengajarkan bahwa fitnah bisa mematikan nama, tapi tidak bisa memadamkan cahaya orang yang tetap memilih baik meski dilukai. Dan saat azan berkumandang, langit seolah bicara. Doa yang tulus tak pernah sia-sia. Ia naik ke langit dan kembali sebagai pelindung. Tamat.